Dan itu ya, kematian itu sesungguhnya nikmat. Kematian itu nikmat. Jadi jangan sedih. Suatu waktu kalau Abi meninggal, tidak usah terlalu sedih. Aduh, Nana nggak mau ya ngomongin. Itu, ya harus begitu. Jangan nggak mau, Abi nggak boleh ngomong gitu. Loh, harus tahu itu, harus tahu. Abi ngomong gitu aja, Nana udah mau nangis. Ya boleh nangis, tapi artinya. Nana nggak mau bahas. Oke deh. Kita mau tutup, nggak mau bahas. Abi kok, kita mau ngobrol topik agak yang biasanya jarang orang mau bicarakan, kematian. Kematian. Kita bicara kematian ya, Bi? Iya. Agak boleh. Itu topik yang. Topik itu kata Sayyidina Ali, saya heran. Ada dua hal yang pasti, tapi seakan-akan tidak pasti, orang tidak ini. Ada juga hal yang tidak terlalu baik, tapi orang menganggap itu baik sekali. Yang pasti yang orang lupakan tidak itu adalah kematian. Itu pasti, tapi orang sering lupakan. Orang sering lupakan. Dia bilang mengantar orang pergi ke kuburan, seakan-akan satu waktu kita tidak akan diantar orang. Kita lupa. Terus ada sesuatu yang sebenarnya tidak sepenting apa yang dianggap orang itu penting sekali. Apa itu? Dunia. Orang anggap terlalu penting ini, sehingga dia memburu dunia, padahal sebenarnya itu tidak terlalu penting. Ya, ada yang lebih penting, bahwa dia harus menjadikan dunia itu buruannya untuk mendapatkan sesuatu yang indah di akhirat. Dan untuk ke akhirat kita harus melewati kematian. Untuk ke akhirat kita harus mati. Kita tidak bisa tidak mati. Seandainya ada orang yang tidak mati, maka yang paling wajar tidak mati itu Nabi. Karena dia dibutuhkan semua orang. Tapi itu pun mati. Tapi memang menakutkan ya, Bi, kematian itu? Bisa dikatakan menakutkan, bisa dikatakan menggembirakan, tergantung dari apa. Ada sahabat Nabi, Sayyidina Ali waktu mau meninggal, waktu di ini dia berucap, sungguh bahagia, aku telah memperoleh kebahagiaan karena mati dalam syahid. Bilal mau wafat, dia berucap, ghadan alqal ahibba, besok saya akan bertemu dengan kekasih di dunia sana. Ada orang bahagia karena merasa dirinya sudah siap dan mempersiapkan diri untuk itu. Ada orang yang tidak siap, tidak mempersiapkan diri. Dia merasa pada saat akan meninggal, dia merasa bahwa tempatnya di sana lebih buruk daripada tempatnya di sini. Tapi kalau dia yakin bahwa itu saya di sana, dia pasti akan gembira. Tapi bukankah sempat ada proses penggambaran sakratul maut yang seolah-olah digambarkan itu memang menakutkan? Semua orang mengalami sakratul maut, ya. Tetapi ada suasana yang bisa meringankannya, ada suasana yang bisa memberatkannya. Semua orang kalau dipotong tangannya akan perih, tapi kalau dibius terlebih dahulu nggak terasa. Kalau disiram air jeruk tambah perih. Bius itu adalah amal baik. Selama Anda melakukan aneka amal baik, maka sewaktu dicabut roh itu tidak terasa sakitnya. Karena apa? Yang terbayang, itu saya orang-orang yang soleh yang akan meninggal, ditunjukkan tempatnya, itulah surga. Malaikat-malaikat akan datang berkata, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih menyangkut apa yang kamu tinggal, kami yang urus mereka. Jangan takut menyangkut apa yang kamu hadapi. Jadi memang berat, tetapi ada faktor yang meringankan dan menyenangkan. Nah, sedangkan yang sakratul maut yang berat itu karena ada faktor yang menjadikan dia berat. Dia lihat malaikat dengan gambaran wajahnya, dia melihat sakitnya dicabut. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan wan-nazi'ati naz'a wan-nasyitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mencabut roh. Rohnya tidak mau keluar, dicabut dengan keras, tapi ada juga yang dielus-elus. Naza' itu gambaran dari cabut. Kita lupa bahwa ada nasyitat.
Masya Allah, mengelus-ngelus sehingga Anda terasa bagaikan tertidur nyaman. Nah, kita biasa seringkali ketika berbicara tentang kematian ingin memberi peringatan sehingga ditakut-takuti, dalam arti apa? Apa yang menakutkan itu ditambah ketakutan kita sehingga ini. Padahal sebenarnya kita jangan seimbang lah. Bisa nyaman, bisa ini, ya kan itu. Itu kematian. Abi kan pernah nulis buku Kematian Adalah Nikmat. Kematian adalah nikmat. Betapa tidak? Karena itulah jalan satu-satunya untuk meraih sorga. Kita tidak bisa dapat sorga, kita tidak bisa sempurna wujud kemanusiaan kita kecuali setelah mati. Sama dengan telur, ada benih anak ayam, ya. Dia tidak bisa menjadi anak ayam sempurna wujudnya kecuali kalau dia meninggalkan telur. Ya. Kita di dunia ini bagaikan dalam telur, bumi yang bulat seperti bulatnya telur, ya kan? Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan kita kecuali kalau kita meninggalkan tempat ini. Nah, jadi kalau mau bahagia, berusahalah selama di dunia ini, nanti kalau keluar dari dunia itu sudah dalam keadaan sempurna. Itu sebabnya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita kan itu sangat populer ya, yang diajarkan oleh Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Allah meniupkan roh kepada kita. Roh itu suci. Ketika dia bercampur dengan badan, dia diharapkan roh ini mengendalikan badan ini. Tapi ada orang-orang yang mengabaikan rohnya sehingga yang mengendalikan dia badannya. Ini namanya mengotorkan rohnya. Ya kan? Oke. Kita kalau kembali kepada Allah mestinya kita suci. Karena dia maha suci. Nah, ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini membersihkan dirinya sehingga dia kembali dalam keadaan suci. Kesuciannya itu menjadikan dia dekat pada Tuhan. Tingkat kedekatannya itu tergantung dengan tingkat kesuciannya. Ada orang yang kembali dalam keadaan kotor. Yang kembali dalam keadaan kotor ini ada dua macam juga. Ada yang sangat kotor sehingga tidak bisa dibersihkan. Ada yang masih bisa dibersihkan. Dua-duanya masuk neraka. Dibersihkan. Kalau tidak diampuni Tuhan kan? Oke. Yang masuk di neraka ini dibersihkan di sorga. Di neraka, setelah dia bersih, dia boleh masuk. Ada yang sudah sangat kotor, tidak bisa bersih lagi. Dibersihkan di neraka dalam arti disiksa, Bi? Disiksa. Itu bentuk pembersihan. Bagaimana kita mengetahui kadar emas? Oh, dengan dibakar. Panaskan, dibakar. Supaya hilang karatan-karatannya, kotoran-kotorannya di situ. Rata-rata semua agama begitu. Jadi ada masa pembersihan. Nah, kalau seseorang sudah bersih di dunia ini, sudah dekat, sudah bertaubat, sudah mau ini, ke sana ada kotorannya, boleh jadi Tuhan karena udah ada apa-apa ini. Kasih aja dia. Kalau kita dapat surga paling akhir aja, alhamdulillah. Ya kan? Ada orang yang memang membersihkan diri. Nah, jadi kematian itu nikmat. Karena kalau tidak ada kematian, kita tidak bisa kembali mendekat kepada Tuhan. Bi, kan ada jenis-jenis kematian, atau kemudian ada orang mengkategorikan kematian. Ada yang mati syahid, syahid pun kemudian katanya ada syahid akhirat, syahid dunia. Kalau apa sih bedanya, Bi? Syahid dunia, syahid akhirat dan begini. Kematian itu dibagi tiga sebenarnya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Nah, ada jenis-jenis kematian yang mengenaskan. Mati ketabrak, mengenaskan. Baru-baru ini putranya Pak Ridwan Kamil itu mati mengenaskan. Hanyut di sungai. Hanyut di sungai. Ada orang yang mati melahirkan, ada orang yang mati terbakar dan sebagainya. Itu karena mengenaskan, orang sebenarnya berdoa. Kesian ya. Doanya itu menjadikan dia dinilai mati syahid, tapi syahid akhirat. Di dunia dia mati seperti biasa, dimandikan, dikafankan,
Itu kan. Nah, ada lagi yang mati syahidnya syahid dunia. Bukan syahid akhirat. Syahid dunia itu orang yang gugur dalam peperangan, tetapi niatnya bukan untuk membela kebenaran. Dia diperlakukan sebagai syahid, ya kan? Sehingga dia tidak dimandikan, dia tidak dia itu syahid dunia. Tetapi dia dinilai oleh Tuhan syahid dunia karena Tuhan tahu niatnya apa. Kita tidak tahu apa niatnya. Nah, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu gugur dalam peperangan, membela kebenaran. Tuhan menilainya ini orang tulus, sehingga dia syahid dunia dan akhirat. Oke. Kalau bicara soal kehilangan atau kematian ini kan seringkali dianggap ujian yang paling berat, terutama buat orang-orang yang ditinggalkan. Ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Bi? Karena rasanya ya walaupun semua orang pasti akan menemui ajalnya, pasti semua orang akan kehilangan, tinggal tunggu giliran, tapi mempersiapkan dan ketika menghadapi itu sulit sekali. Sekali lagi, bagaimana itu? Kita ada ucapan yang diajarkan Al-Quran yang tidak diajarkan kepada umat-umat yang lalu. Hanya untuk umat Nabi Muhammad. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Harus sadar bahwa apa yang Anda miliki itu milik Tuhan. Kita akan sedih kalau kita katakan begini, saya punya harta polpen indah sekali, ini milik saya, rusak, hilang, sedih ya. Tapi kalau itu milik orang, tidak sesedih kalau itu milik Anda, ya kan? Jadikanlah segala sesuatu milik Tuhan, supaya Anda tidak terlalu sedih. Dia milik Tuhan, kembali kepada memang dia punya. Ini kan wa mal malu wal ahluna illa wada'iu. Harta anak itu titipan Tuhan. Kapan dia mau ambil, kembalikan. Ada seorang seorang kekasih berkata pada kekasihnya, engkau bukan milikku. Bagaimana aku? Karena aku khawatir engkau pergi, aku akan merana kesedihan. Engkau milik Tuhan. Kamu kembali kepada Dia yang Maha Kasih. Nah, ini jadi kesulitan kita itu semuanya kita anggap milik kita. Sehingga kesedihan itu bertambah. Semuanya kita anggap bahwa pada diri kita itu dia lebih baik. Tetapi kita harus anggap ini kembali kepada Tuhan yang Maha Baik. Pasti dia lebih baik di sana. Dan saya akan ketemu dengan dia. Itu sebabnya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita juga akan kembali, kita akan ketemu di sana. Jadi bukan berarti kita dilarang sedih. Tidak bisa dilarang. Nabi pun waktu meninggal anaknya menangis. Sampai ada sahabat itu terheran-heran. Nabi kok menangis? Sehingga dia bertanya, wahai Nabi, apa ini? Nabi menjawab, ini rahmat. Kita terima ketetapan Tuhan, walaupun hati kita bersedih. Kita tidak berucap sesuatu kecuali apa yang direstui Tuhan. Jadi kalau kita membayangkan bahwa siapa yang meninggal itu sebenarnya pergi ke suatu tempat yang kita pun dekat atau lambat akan ke sana, dan kita sadari bahwa di sana dia bersama Tuhan dan Tuhan itu Maha Baik, dan ada indikator-indikator dalam kehidupan ini yang menunjukkan dia orang baik atau mati husnul khatimah, maka tidak perlu terlalu sedih. Kita tidak tersedih, dia ke Tuhan, dia kepada Tuhan. Tuhan Maha Baik. Kenapa saya harus bersedih? Ya, kemarin itu putranya Pak Ridwan, saya katakan banyak indikator yang menunjukkan kematiannya itu husnul khatimah. Ya toh, kita dengar itu dia mau pergi dalam untuk mencari studi, mencari ilmu. Ilmu ya sudah bagus. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Tuhan mempermudah jalannya untuk meraih surga. Kita apalagi dia menyelamatkan adiknya, menyelamatkan manusia. Siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka dia bagaikan menyelamatkan seluruh jiwa. Jadi
ini sesuatu yang bisa, Abi tidak bilang menghilangkan kesedihan, tapi bisa sangat mengurangi rasa sedih. Dan Abi bilang itu juga ke Kang Emil waktu itu, ketika berbincang sama Kang Emil. Ya. Yang jelas memang kematian itu kan memang membuat banyak sekali orang kemudian berefleksi dan melihat apa yang sesungguhnya harus kita maknai dari kematian. Betul, harus kita maknai. Jadi itu ya, kematian itu sesungguhnya nikmat. Kematian itu nikmat. Jadi jangan sedih. Suatu waktu kalau Abi meninggal tidak usah terlalu sedih. Aduh, Nana nggak mau ngomongin. Itu, ya harus begitu. Jangan nggak mau, Abi nggak boleh ngomong gitu. Loh, harus tahu itu, harus tahu. Abi ngomong gitu aja, Nana udah mau nangis. Ya boleh nangis, tapi artinya Nana nggak mau bahas. Oke deh. Kita mau tutup, nggak mau bahas. Assalamualaikum, nggak usah dibahas. Kabar duka datang dari keluarga Najwa Shihab, jurnalis dan presenter ternama Indonesia, yakni dari suaminya Ibrahim Syarif Assegaf, meninggal dunia pada 20 Mei tadi setelah mengalami stroke. Kepergian Ibrahim meninggalkan kesedihan mendalam bagi Najwa Shihab dan keluarga. Namun di tengah kesedihan tersebut, ayah Najwa Shihab, Prof. Shihab, memberikan nasihat yang penuh hikmah untuk menguatkan hati mereka dan kita semua tentunya. Kita tahu dalam video ini yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Profesor Quraish Shihab pernah menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk orang-orang yang kita cintai, sesungguhnya Allah lah yang memiliki. Oleh karena itu, ketika orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah, harus ikhlas dan tidak terlalu bersedih karena mereka kembali kepada pemiliknya yang maha baik. Lebih lanjut, Profesor Quraish Shihab mengajarkan bahwa kita harus memandang segala sesuatu yang terjadi sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sesuatu yang kita miliki hilang atau pergi, kita tidak akan merasa kehilangan yang mendalam. Ini menekankan pentingnya menyadari bahwa hidup ini sementara dan segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan, sesuatu yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Profesor Quraish Shihab juga menekankan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam menghadapi kehilangan ini, Profesor Quraish Shihab mengajak kita untuk tidak terlalu lama terlarut dalam kesedihan. Kita harus ingat bahwa hidup ini harus terus berjalan dan kita harus persiapkan diri untuk bertemu kembali dengan orang yang kita cintai di kehidupan yang akan datang. Dengan demikian kita bisa menjalani. Akhirnya Profesor Quraish Shihab juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa hidup ini adalah ujian. Segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerima takdir dan ikhlas, bersyukur atas segala nikmat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita tidak lain hanyalah untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah, yakni mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan membawa iman. Tentu podcast yang disampaikan oleh Najwa Shihab ini sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu, kurang lebihnya 2 tahun yang lalu, tapi hal ini mengingatkan pada kita bahwa tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan menjemput. Mudah-mudahan suami dari Najwa Shihab ini oleh Allah diampuni segala dosa-dosanya dan terima semua amal baiknya, dan yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah diberi kesabaran. Amin, amin ya bisailin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.